Bisnis tanpa modal itu gampang banget, tinggal niat doang. Kalimat ini sering banget beredar di internet, dan jujur ya, itu misleading. Karena realitanya bukan soal gampang atau enggak, tapi soal lo ngerti caranya atau enggak. Banyak orang gagal bukan karena nggak mampu, tapi karena salah mulai. Kita semua pengen hal yang sama, punya income tambahan, kerja fleksibel, gak terikat tempat. Apalagi kalau dengar kata tanpa modal, langsung kebayang enak kan? Tapi coba deh kita lurusin dikit. Tanpa modal itu bukan berarti tanpa usaha. Bukan berarti instan. Yang bener adalah lo nggak butuh uang di awal, tapi lo tetap butuh strategi. Dan di video ini, gue bakal kasih lo 3 ide bisnis digital yang bisa lo mulai tanpa modal uang. Tapi dengan satu syarat, lo siap buat jalanin prosesnya. Masalah paling umum pemula tuh simple. Kebanyakan nunggu siap. Padahal, siap itu nggak datang di awal, tapi di tengah jalan. Banyak yang mikir harus punya skill dulu, harus punya produk dulu, harus ngerti semuanya dulu. Akhirnya, nggak mulai-mulai. Atau ada juga yang kebalik, terlalu semangat, tapi salah arah. Lihat orang sukses di TikTok, langsung pengen ikut tanpa ngerti sistemnya. Dan ujung-ujungnya sama, stuck. Ngerasa, gue kayaknya nggak cocok bisnis deh. Sekarang coba kita lihat realita. Dunia udah berubah jauh banget dalam 5 tahun terakhir. Internet bukan lagi tempat hiburan doang. Ini udah jadi tempat cari uang. Kreator ekonomi lagi naik gila-gilaan. Orang bisa dapat duit dari konten, dari affiliate, dari digital product, bahkan tanpa harus punya produk sendiri. Ditambah lagi dengan AI. Sekarang lo bisa bikin skrip, edit video, bahkan riset market. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan yang menarik, banyak peluang baru muncul yang bahkan 2-3 tahun lalu belum ada. Kayak Clipper Affiliate, UGC Agency, sampai Remote AI Work. Artinya apa? Yang gerak sekarang punya advantage. Yang nunggu, kemungkinan besar bakal ketinggalan. Nah, sekarang pertanyaannya, dari semua peluang itu, mana yang realistis buat pemula? Tenang, gue udah pilihin 3 ide yang menurut gue paling masuk akal buat lo mulai dari nol. Tanpa modal uang, tapi tetap punya potensi besar. Kita bakal mulai dari yang paling basic sampai yang lebih advance. Jadi lo bisa pilih sesuai level lo sekarang. Anggap ini kayak leveling up. Yang penting, mulai dulu. Ide pertama ini simple banget. Clipper Affiliate. Intinya, lo ambil potongan video dari konten orang lain, terus lo monetize. Kedengarannya terlalu simple? Justru itu poinnya. Karena sekarang attention itu mahal, dan konten yang udah terbukti menarik, itu aset. Cara kerjanya gini, lu cari konten panjang, misalnya podcast, interview, atau edukasi. Lalu lu potong jadi short konten yang engaging. Terus, lu upload ke TikTok, Reels, atau YouTube Shorts. Dan di dalam kontennya, lu sisipin affiliate link. Step by stepnya, pertama pilih niche, jangan random. Misalnya bisnis, self-improvement, atau finance. Kedua, cari konten yang punya potensi viral. Ketiga, edit jadi klip pendek dengan hook yang kuat. Keempat, upload konsisten. Kelima, arahkan traffic ke link affiliate. Insight penting, lu nggak perlu jadi kreator utama. Lu jadi distributor attention. Dan jujur ya, banyak orang masih underestimasi ini. Padahal kalau lu konsisten upload 2-3 video sehari, peluangnya gede banget. Potensi hasilnya, kalau satu video viral, itu bisa generate traffic ribuan bahkan jutaan. Dan kalau conversionnya jalan, cuannya real. Ide kedua ini naik level, UGC Agency. UGC itu singkatan dari User Generated Content. Jadi bukan lu yang jadi influencer, tapi lu bikin konten untuk brand seolah-olah itu konten natural. Kenapa ini peluang besar? Karena brand sekarang lebih butuh konten yang relatable daripada iklan yang terlalu jualan. Orang lebih percaya video biasa daripada iklan polished. Dan di situ, demand UGC naik. Cara kerjanya, lu jadi jembatan antara brand dan konten kreator. Step by step, pertama, pelajari jenis konten yang disukai brand. Kedua, cari atau rekrut kreator kecil. Ketiga, tawarkan jasa ke brand. Keempat, manage produksi konten. Kelima, deliver hasil dan bangun relasi. Bedanya sama ide pertama, di sini lu mulai main di sistem. Lu nggak cuma kerja sendiri, lu mulai bangun tim kecil walaupun informal. Insight penting, brand nggak cari yang paling bagus.
mereka cari yang paling cocok. Jadi lu nggak perlu jadi agensi besar dulu, mulai dari kecil tapi konsisten. Potensinya, satu brand bisa bayar jutaan untuk beberapa konten. Dan kalau lu punya beberapa klien, ini bisa jadi income stabil. Ide ketiga ini lebih future oriented, remote AI work. Ini bukan sekedar freelance biasa, tapi kerja remote dengan leverage AI. Contohnya, AI content creator, AI assistant, automation builder, bahkan AI consultant. Kenapa ini powerful? Karena lu nggak cuma jual tenaga, tapi jual efisiensi. Dengan AI, lu bisa kerja lebih cepat, lebih murah, dan lebih scalable. Step by step, pertama, pilih satu skill yang bisa dikombinasikan dengan AI. Kedua, pelajari toolsnya. Ketiga, praktek langsung, jangan cuma teori. Keempat, tawarkan jasa ke market global. Kelima, bangun portfolio. Insight penting, AI bukan pengganti lu, tapi amplifier. Orang yang ngerti AI akan outperform yang enggak. Dan karena ini global market, lu bisa dibayar dolar. Potensinya jauh lebih besar dari 2 ide sebelumnya, tapi butuh effort lebih di awal. Sekarang soal tools, lu nggak perlu yang mahal. Untuk editing, lu bisa pakai CapCut atau Canva. Untuk AI, lu bisa pakai ChatGPT. Untuk jualan atau distribusi, bisa pakai platform gratis kayak TikTok atau Instagram. Intinya bukan di toolsnya, tapi di cara lu pakai. Banyak orang punya tools lengkap, tapi nggak jalan. Sementara yang toolsnya sederhana, malah cuan. Jadi sekarang, gue pengen lu ubah satu hal. Cara lu lihat peluang. Jangan lagi mikir, gue belum bisa. Mulai mikir, gue bisa belajar sambil jalan. Dunia sekarang nggak nunggu lu siap. Yang jalan duluan, yang menang. Dan ingat, semua orang yang sekarang kelihatan jago, dulu juga mulai dari nol. Bedanya cuma satu, mereka mulai. Nah, sekarang gue tanya ke lu, dari 3 ide tadi, mana yang paling relate sama kondisi lu sekarang? Coba tulis di komentar, gue pengen lihat perspektif lu. Dan kalau lu ngerasa video ini membantu, share ke temen lu yang juga lagi cari jalan. Karena siapa tahu, ini bukan cuma video, tapi titik awal. Sampai ketemu di video berikutnya.